Elektrizen, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Senang sekali saya, Cendia, hari ini berkesempatan untuk menyapa Elektrizen melalui Jaya Cash. Hari ini kita menyapa langsung dari PLN UP 3 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dan topik kita kali ini spesial dan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu transaksi melalui aplikasi PLN Mobile. Kita akan membahas bagaimana pelanggan bisa beli token, bayar listrik, sampai dengan mengajukan tambah daya hanya dengan menggunakan smartphone. Dan tentu saja sebagai narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita Manajer PLN UP3 Kebonjeruk, Bapak Elpis J. Sinambela. Selamat datang Pak Elpis. Halo Cendi, halo Elektrician. Senang bisa diundang di Jaya Cash ini dan senang bisa berbagi dengan Elektrician khususnya tentang transaksi melalui PLN Mobile yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, Pak Elpis, sebelum kita masuk ke detail transaksi dengan PLN Mobile, boleh cerita sedikit Pak, apa latar belakang PLN akhirnya menghadirkan aplikasi PLN Mobile? Baik Mbak Cendi, jadi sejak tahun 2020 PLN sudah melakukan transformasi dan kalau kita lihat dulu layanan kita masih manual dan sekarang sudah dilakukan melalui transaksi digital. Tidak perlu lagi ke kantor kalau ada pengurusan tentang pasang baru, bayar listrik, melaporkan gangguan, itu yang memakan waktu. Sekarang dengan PLN Mobile, layanan kita sudah bisa diakses dari rumah, diakses di mana saja, khususnya transaksi PLN yang ingin kita lakukan lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah dibandingkan dengan manual dulu. Jadi ini bagian dari transformasi PLN. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang transaksi, Pak, layanan apa saja yang hadir di aplikasi PLN Mobile ini? Baik, di layanan PLN Mobile ini cukup banyak sekali Mbak Cendi, Mbak Elektrician. Jadi banyak layanan yang sudah kita siapkan di sana, mulai dari penyambungan baru, mulai dari tambah daya, sampai dengan transaksi yang mungkin harian seperti pembelian token, baik itu token prabayar ya, baik pembayaran listrik, PLN tinggal memasukkan ID pelanggannya nanti sudah muncul pembayarannya di sana. Kemudian juga untuk pasca bayar, ini khusus untuk pasca bayar, pelanggan bisa melakukan setiap bulan bisa melakukan swakem, mencatat sendiri listriknya, nanti sudah ada apa namanya simulasi berapa nanti pembayaran listriknya. Nah ini cukup memudahkan sekali. Dan sekarang juga sudah hadir lewat PLN Mobile kalau pelanggan mau membeli Renewable Energy Certificate. Ini bagian bagaimana pelanggan bisa ikut berkontribusi dengan energi bersih. Mereka bisa melakukan pembelian di sana. Di sana juga sudah ada layanan untuk kendaraan listrik SPKLU. Sudah bisa melihat di sana di mana lokasi-lokasi SPKLU kita, transaksinya lewat PLN Mobile bisa dilakukan di sana. Dan semua apapun yang kita lakukan di sana, semua reward transaksi kita itu tersimpan dengan baik. Jadi tidak perlu kehilangan histori atau bukti-bukti transaksi kita. Nah, dengan begitu PLN Mobile ini bukan hanya sekedar alat bayar, tapi ini juga sudah menjadi dompet digitalnya pelanggan kita. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak fitur-fiturnya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan Pak dengan cara yang dulu, yang manual, apa saja nih Pak keunggulan dari transaksi melalui aplikasi PLN Mobile? Ada 3 keunggulan PLN Mobile ini ya dibandingkan dengan dulu transaksi kita secara manual. Yang pertama praktis, di mana pelanggan bisa melakukan transaksi kapan saja, di mana saja, tidak perlu harus meluangkan waktu banyak-banyak, sudah bisa dilakukan lebih praktis kapan saja di mana saja, tidak perlu mencari loket pelayanan ataupun harus pergi ke swalayan atau ke ATM untuk melakukan transaksi, tapi cukup melakukan dengan PLN Mobile. Yang kedua, transparan, ya, di mana semua transaksi kita yang ada di sana tercatat dengan baik, tersimpan dengan baik secara digital sehingga pelanggan tidak perlu khawatir kehilangan data ataupun salah bayar. Kemudian yang ketiga adalah cepat dan aman. Begitu transaksi dilakukan, semuanya sudah langsung ada hasilnya. Mau beli token langsung keluar muncul tokennya. Mau melakukan pembayaran sudah langsung
keluar bukti pembayarannya. Jadi semua sudah ada di sana, praktis, transparan, cepat, dan aman. Nah, inilah yang contoh nyata banyak pelanggan di Kebun Jeruk itu pembelian token tidak perlu harus keluar rumah, beli di rumah saja udah cukup selesai. Dan sekarang lewat PLN Mobile dalam hitungan detik token sudah muncul. Gitu. Wah, sangat memudahkan elektrizen pastinya Pak Ya. dengan kehadiran PLN Mobile ini. Nah, kalau dari pengalaman Pak Elpis di UP3 Kebonjeruk Pak, bagaimana respon pelanggan terhadap fitur-fitur yang dihadirkan di PLN Mobile ini Pak? Sejauh ini responnya sudah cukup positif ya. Kalau kita lihat di Play Store ya itu ratingnya itu sudah 4,9, sebuah rating yang cukup bagus untuk sebuah aplikasi layanan. Nah, kita lihat testimoni-testimoni yang sudah ada di sana, umpamanya ada ibu rumah tangga yang jam 11 malam tokennya udah bunyi, KWH listriknya udah bunyi, token udah mau habis, mereka tidak perlu lagi keluar rumah, sehingga tinggal buka PLN Mobile, tokennya muncul, isikan, sudah selesai semua. Ada juga testimoni dari pelanggan-pelanggan usaha kecil yang mereka berdagang, yang dulunya kalau kehabisan token itu mereka harus tutup kiosnya, cari loket-loket untuk pembelian. Nah, ini sekarang dengan PLN Mobile cukup mereka sambil melakukan kegiatan di tokonya, mereka bisa bertransaksi dan tidak perlu lagi keluar dari tokonya, harus menutup tokonya. Nah, ini pelanggan sudah benar-benar merasakan PLN Mobile itu membantu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, Pak Elpis mungkin bisa berbagi tips nih Pak dengan elektrizen agar pelanggan ini bisa lebih nyaman bertransaksi di aplikasi PLN Mobile ini. Baik, Pak Sandy, saya berbagi beberapa tips untuk pelanggan ya. Yang pertama, pastikan dulu ini aplikasi yang kita gunakan itu aplikasi resmi. Jadi diunduh melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Jangan dari link yang tidak jelas ya. Bisa saja link yang tidak jelas itu spam atau bisa merusak handphone kita. Tapi ini pastikan diunduh melalui Play Store ataupun App Store. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita melakukan transaksi, pastikan ID pelanggan kita itu sudah benar ya. Karena kesalahan satu angka bisa mengakibatkan transaksinya salah, menjadi ID pelanggan yang lain, ataupun gagal melakukan transaksi karena ID pelanggannya tidak ada. Jadi dipastikan ID pelanggannya sudah sesuai dengan benar. Nah, kemudian simpan bukti pembayarannya, walaupun sebenarnya sudah otomatis ada tersimpan historinya di PLN Mobile. Tapi untuk memastikan bisa kita screenshot untuk bisa kita punya data lah di kita masing-masing. Nah, itu beberapa tips yang kita gunakan. Kemudian gunakan metode pembayaran yang terpercaya. Saat ini PLN Mobile sudah bekerja sama dengan berbagai bank dan dompet digital. Jadi pelanggan bisa memilih sesuai kebutuhannya atau akun yang dia punya, bisa lewat bank, bisa lewat dompet digital. Dengan begitu kita sudah menggunakan PLN Mobile secara aman dan ini dijamin aman transaksinya Dijamin. di sana. Ya, dijamin aman ya Pak ya. Ya. Nah, kalau misalnya pelanggan ini Pak, dalam menggunakan PLN Mobile masih mendapatkan kendala, bagaimana cara mereka bisa mengatasi kendala-kendala tersebut Pak? Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Tapi kalaupun ada kendala, kami dari PLN UP3 Kebonjeruk siap untuk membantu. Pelanggan bisa menghubungi kami baik melalui kontak center kita 123 ataupun di dalam aplikasi itu ada live chat. Ya. Jadi dengan live chat itu pelanggan bisa langsung berinteraksi dengan petugas kita, menanyakan apa kendalanya, apa kebutuhannya, bisa langsung berhubungan di sana. Nah, kalaupun itu masih ada kendala, kami di kantor UP3 Kebonjeruk siap sedia 24 jam. Bisa silahkan datang ke sini, kita akan mendampingi sehingga pelanggan bisa bertransaksi dengan baik melalui aplikasi PLN Mobile. Iya, betul Pak. Oke, mungkin sebelum kita akhiri Pak, mungkin ada pesan khusus dari Bapak untuk pelanggan PLN UP3 Kebonjeruk terkait dengan transaksi digital ini. Oke, Pak Sandy, pesan saya kepada elektrisen, ayo biasakan bertransaksi dengan layanan digital dan transaksi PLN Mobile
bukan hanya memudahkan kita dalam bertransaksi, tapi ini sudah mendukung gerakan pemerintah itu cashless society yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Kami ingin pelanggan betul-betul bisa merasakan kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang sudah disediakan oleh PLN Mobile. Jadi jangan ragu, beralihlah gunakan PLN Mobile untuk layanan PLN. Jadi Elektrizen tidak perlu ragu lagi ya Pak untuk pindah ke PLN Mobile. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Elpis secara detail, secara menarik juga tentang aplikasi PLN Mobile. Dan ini membuka wawasan kita juga Pak tentang layanan digital PLN. Dan untuk Elektrizen sekarang sudah sangat jelas bahwa transaksi PLN bisa dilakukan melalui PLN Mobile. Mulai dari token, bayar listrik, hingga urus tambah daya, semua bisa secara praktis, aman, dan transparan dilakukan di PLN Mobile. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita download PLN Mobile sekarang juga, nikmati semua kemudahannya, dan rasakan pengalaman baru bertransaksi dengan PLN. Saya Cendia, bersama dengan manajer PLN UP3 Kebonjeruk, Bapak Elpis J. Sinambela, pamit undur diri. Dan sampai jumpa di episode Jaya Cash berikutnya. Tetap semangat dan tetap terang bersama PLN.